Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali. Setelah sebelumnya kita sempat membahas tentang PEG ini ya di video yang lalu. Namun itu saya merasa hanya berkutat antara perbedaan OWK dengan right issue begitu ya. Nah kali ini mungkin saya akan membahas tentang sedikit lebih detail tentang sedikit angka-angka dan juga tentang potensi. Namun ya saya mohon maaf ini mungkin agak telat karena saya juga baru nyadar bahwa besok tanggal 25 kalau nggak salah ini actionnya ya itu ada RUPSLB-nya yang akan membahas OWK ini. Tapi ya semoga teman-teman yang sempat menonton ini juga masih terbantu. Baik, kita mulai ya. PEG ini kan pada awalnya memang hanya pemain kecil ya, yang di laporan interimnya itu per Juni ini semester ini ya mencatat laba bersih dari operasi itu sekitar 2,6 miliar. Ya angka memang receh lah ya, kecil-kecil. Bahkan kalau dilihat dari total laba komprehensifnya, kondisinya malah nantinya diprediksi rugi sekitar 14,3 miliar karena dia punya rugi operasi yang masih berlanjut itu sekitar 16,9 miliar. Jadi dari sisi organik PEG bukanlah perusahaan dengan fundamental kuat yang bisa menopang pertumbuhan sendiri sebenarnya. Karena itulah mungkin alasan manajemen memilih jalur ekspansi yang ekstrim, strategi yang ekstrim dengan melepas bisnis utama bahkan bisnis yang lama ini di plastik ataupun kemasan plastik atau apapun lah yang mereka kerjakan ya, lalu beralih ke sektor yang jauh lebih ya bisa kita katakan lebih seksi lah, yaitu nikel ya, tambang nikel. Dan target akuisisinya yaitu juga nggak yang ecek-ecek ya. Ada 2 perusahaan. Yang pertama PT Konatura Sejati, atau ini kalau nggak salah di Sulawesi ya. Kita singkat saja jadi KS lah ya, supaya nanti dalam pembahasan lebih gampang. Dan PT Karya Tama Konawe Utara atau KK kita singkat nanti ya. Lalu kalau membuka laporan keuangan per semester ini, keduanya memang mencetak angka yang ya nggak bisa dibandingkan lah dengan PEG ya, karena akan jauh lebih besar karena ini sektornya tambang. Kita akan lihat di Konutara, ya saya sulit nyebutnya ya, Konutara Sejati KS. Itu membukukan revenue sekitar 331 miliar dengan laba 55 miliar di semester ini. Dan kalau ditarik setahun penuh potensinya bisa sekitar 111 miliar nanti. Tapi masalahnya ya ini juga ada sedikit kurang bagusnya di liabilitas, yaitu sekitar 517 miliar. Dan ekuitasnya juga minus sebesar 177 miliar. Jadi perusahaan ini ibarat, kalaupun ada istilah ya, orang dagang yang untung terus tapi utangnya sudah menunggu di depan, bahkan utangnya lebih besar dari keuntungan yang dia dapatkan, bahkan setiap bulannya atau setiap tahunnya mengurus modal gitu ya. Berbeda dengan yang satu lagi, ini kita selesai ya yang KS. Ke KK, Karya Tama Konawe Utara, revenue per semester ini sekitar 630 miliar dengan laba 157 miliar kalau disetahunkan itu bisa berpotensi 315 miliar. Dan racanya juga sedikit lebih baik dibanding KS tadi ya. Liabilitasnya 603 miliar dengan ekuitasnya positif yaitu 431 miliar.
Lalu kalau misalnya KS dan KK ini digabung ya, laba setahun berpotensi pada tahun ini ya berpotensi sekitar 426 miliar. Jadi cukup jelas bahwa angka yang sempat beredar di berita kala itu ada 142 miliar yang itu sebenarnya keliru ya laba tahunannya. Jadi karena laba setahun potensi tahunan jika digabung itu cukup besar, sekitar yang saya sebutkan tadi ya, 426,5 miliar. Ya jauh jika dibandingkan atau mempertahankan bisnis plastik pack gitu ya. Jadi ya lanjut aja lah, nanti kita bahas untuk ngobrolnya ya. Nah saya catat ini. Jadi kalau dihitung proporsinya, pack ini melalui anak usaha akan membeli 30% Konatura Sejati dan 34,5% dari Karya Tama Konawe ya, maaf. Jadi dari Konatura Sejati jatah laba di semester ini kalau kita hitung ya, jika menilik dari porsi saham yang akan dimiliki, jadi itu 30% dikali dengan 55 miliar ya sama dengan 16 berapa itu? 16 miliar lah katakanlah ya. Dan setahun penuh berpotensi mendapatkan 33 miliar. Lalu dari KK Karya Tama Konawe, kepanjangan ya namanya ya, jatah labanya itu sekitar per semester ini dari 34,5% saham kepemilikan yang dimiliki itu dikali 157 miliar yaitu sekitar 54 miliar dan berpotensi dalam setahun penuh akan mendapatkan 108 miliar. Lalu kalau digabungkan dengan laba pack yang sudah dimiliki sepanjang semester ini sekitar 2,6 miliar. Itu ya kalau disetahunkan 5,2 miliar lah ya. Dan total seluruhnya yang besar yang benar-benar bisa jadi bagian dari pack ini sekitar 147,3 miliar. Jadi sekarang memang jelas ya laba 426 miliar itu total penuh milik Konawe, Karya Tama Konawe dan Konatura. Jadi kalau dibagi lagi secara adil menurut proporsi atau kepemilikan saham masing-masing, di mana pack 30% dan 34% ini ya maksimal perkiraannya, ini analisa bodoh saja, 147,3 miliar ini ya cukup. Tapi kalau kita bandingkan dengan saham atau profit asli dari pack tanpa tanpa strategi ini ya tentu jauh lebih kecil pack gitu ya, hanya 2,6 miliar nih dibandingkan dengan 147 miliar. Oke, lanjut. Transaksi ini ya ini kita katakanlah akuisisi kan ya. Nilainya cukup besar untuk ukuran perusahaan sekelas PEC. Jadi ada nama anak perusahaan PEC yang akan menjalankan aksi ini yaitu PT Sumber Cahaya Raya akan ambil bagian di Konatura Sejati yang 30% ya. Itu senilai 68,7 juta USD. Sedangkan untuk yang bagian KK ya, Karya Tama Konawe yang 34,5% itu akan dilakukan oleh PT Adi Prakarsa Raya dengan nilai akuisisi sekitar 100,08 juta USD. Ini dengan kurs 16.200 ya per USD-nya. Dan total transaksi yaitu 2,7 triliun. Itu sudah melebihi dari 50% ekuitas PEC. Jadi ini wajib melalui
RUPSLB, rapat umum pemegang saham luar biasa. Dana pembelian diambil dari right issue yang dengan skema-skema yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya, termasuk obligasi yang wajib dikonversi. Jadi kalau semua OEK dikonversi, saham yang beredar itu melonjak ya. Awalnya 1,6 miliar menjadi 36,6 miliar lembar. Cukup jauh, cukup besar perubahannya. Artinya walaupun laba performa nantinya naik ke yang seperti kita sebutkan tadi sekitar 147 miliar tahun ini ya, EPS yang dihasilkan pun ya tetap akan kecil, yaitu hanya Rp4 per lembar. Karena ya bayangkan saja dari 1,6 lembar menjadi 36 miliar lembar. Ya walaupun itu naik berapa kali lipat ya. Jadi walaupun labanya naik ya harus dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar gitu. Jadi tetap kecil EPS-nya jadinya gitu ya. Itu konsekuensi dilusinya ya, sangat besar. Jadi total laba memang melonjak, tapi keuntungan yang bisa dinikmati per lembar saham ya juga tipis karena lembar sahamnya bertambahnya cukup banyak gitu. Jadi dari sisi aturan sebenarnya memang transaksi ini cukup bersih karena bukan terindikasi afiliasi. Penjualnya yang dari luar negeri itu tidak punya hubungan dengan PEC, komisaris maupun apapun yang bersangkutan dengan PEC. Penilai independen dari beberapa perusahaan publik juga menyatakan transaksi ini wajar secara finance. Dan secara strategi PEC sudah mengubah di klasifikasi usahanya gitu ya di KBLI menjadi kode 64200 atau sekarang itu menjadi holding company dengan spesifikasi bisnis ke pertambangan biji nikel dan perdagangan logam. Jadi benar-benar transformasi dan meninggalkan atau merubah bisnis lama dan masuk ke industri lebih bernilai lagi ya, tambang nikel. Namun ada celah besar yang belum terjawab. Dokumen keterbukaan informasi hanya menyajikan data keuangan dan valuasi transaksi, jadi tanpa ada rincian cadangan tambang atau lokasi pasti ya, ataupun proyek yang dimiliki oleh dua perusahaan yang akan dikuisisi tadi. Jadi investor hanya bisa menilai dari angka laba dan struktur neraca ya. Jadi ini beberapa kekurangan dari OWK ini untuk teman-teman yang ingin menebus. Jadi yang pertama itu seperti keterbatasan laporan keuangan dari kedua perusahaan tersebut. Kita hanya bisa berasumsi ya dari data-data yang bisa kita dapatkan dalam situasi yang sangat terbatas, baik itu laba, neraca, dan lain-lain. Bahkan potensinya kita juga nggak tahu ya. Di sini letak resiko yang paling nyatanya kalau rek isunya ini sukses, akuisisinya mulus, dan tambang memang ternyata menghasilkan ya, PEC bisa berubah total ya. Dari laba tipis menjadi yang laba tebal ya, walaupun per lembarnya masih kecil karena efek dilusi. Ya intinya ini sangat berpotensi ya kalau memang baik. Tapi kalau ini gagal ataupun tambangnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya bisa nyangkut lama. Ya kan ya. Jadi kondisi PEC sekarang ibarat, atau kita lah sebagai investor ibarat berdiri di dua jalan ya yang harus dipilih. Di satu sisi ada jalan lebar menuju perubahan dengan menjadi pemain tambang dan potensi labanya miliaran ya, ratusan miliar. Dan di sisi lain ada jurang curam dari resiko right issue yang tidak terserap, akuisisi yang gagal, atau aset tambang yang tidak sesuai dengan narasi yang kita terima. Jadi semua bergantung pada eksekusi manajemen dan kepercayaan
kita investor masing-masing ya. Jadi keterbatasan analisis juga penting untuk kita sadari bahwa supaya kita tidak salah persepsi. Yang pertama yang kita pakai dalam data yang kita bahas tadi adalah laporan keuangan per semester ini ya. Jadi yang annual untuk setahun itu hanya asumsi kita dengan proyeksi bahwa kinerjanya stabil sama dengan 6 bulan pertama ini. Karena tidak ada jaminan bahwa kinerja 6 bulan ke depan itu sama dengan semester yang sudah dilalui. Bisa saja lebih tinggi atau juga bisa lebih rendah. Dan ini dipengaruhi oleh harga nikel karena sih sudah beda sektor ya. Jadi angka 426 miliar untuk laba tahunan kedua perusahaan yang akan diakuisisi ini hanya perkiraan ya, disclaimer, bukan angka pasti. Lalu yang kedua ada faktor lain, performa laba bagian PEK yang kita hitung tadi 147 miliar juga masih asumsi, karena angka ini dihitung dengan porsi kepemilikan yang 30 dan 34% itu ya, dengan ditambahkan laba PEK sendiri ya. Padahal kita nggak tahu setelah diakuisisi ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kayak biaya-biaya, beban, pajak, hingga operasional tambang dan lain-lain lah ya. Karena ini sudah beda sektor dan sangat berbeda. Jadi itu bukan angka bersih yang akan masuk ke kas seperti yang dibayangkan berpindah 147 ke laporan keuangan baru ya. Melainkan ini hanya proyeksi berbasis konsolidasi lah gitu. Lalu yang ketiga, analisis tidak menyertakan dengan data-data yang valid. Ya benar sih, tapi bukan yang paling akurat karena bersumber dari beberapa sumber yang tingkat keakuratannya juga cukup tidak tinggi gitu ya. Artinya investor hanya bisa menilai dari angka keuangan tanpa tahu seberapa sustain laba itu, dan bisa saja laba besar di semester pertama karena harga nikel sedang ya katakanlah tinggi lah ya, tapi kalau harga turun ya profitnya juga bisa anjlok gitu. Lalu yang keempat, perhitungan EPS yang RP4 tadi setelah OEK dikonversi juga masih asumsi ya, jadi hati-hati jangan dicerna mentah-mentah. Jadi jumlah saham baru yang sekitar 36 miliar itu dihitung dari skenario maksimum, tapi realisasi bisa berbeda tergantung berapa banyak nanti di actionnya di AWK itu diterbitkan dan akhirnya dikonversi atau ditebus oleh investor. Dan begitu juga harga right issue-nya, minat investor dan lain-lain, ada biaya emisi juga di sana gitu ya, struktur modal. Jadi yang Rp4 tadi hanyalah perkiraan kasar dengan asumsi bahwa OEK semuanya dikonversi. Lalu yang kelima ada nilai batas kewajaran, pendapat kewajaran ya, fairness opinion, yang menyatakan bahwa transaksi wajar dari sisi finansial hanya menilai dari dokumen dibuat dengan asumsi kondisi pasar stabil, pasar tetap gitu ya. Jadi di lapangan kita nggak tahu ada faktor lain seperti fluktuasi kurs dan juga volatilitas harga nikel, biaya tambang, regulasi dan lain-lain. Itu bisa membuat valuasi itu berubah gitu ya. Dan yang terakhir ada risiko eksekusi yang belum kita perhitungkannya. Jadi right issue ini harus diserap oleh pasar, kalau tidak transaksi bisa terganggu ya. Dan akuisisi ini juga harus selesai pada tepat waktunya karena dengan deadline-nya kalau nggak salah itu akhir Januari tahun depan, 31 Januari 2026. Kalau terlambat ya negosiasi ulang atau bisa dinyatakan gagal bayar dari dua perusahaan tadi. Jadi rencana transformasinya bisa saja gagal atau berhenti di tengah jalan. Ya, ini risiko yang cukup besar juga ya. Jadi keterbatasannya terletak pada sifat semua angka yang masih asumsi, proyeksi, dan prediksi gitu ya.
asumsi kinerja tambang yang juga belum ada bukti konsistennya, dan risiko dilusi yang bisa jadi lebih kompleks dari sekedar hitungan EPS yang RP4. Jadi kekurangannya cukup detail secara operasional tambang, dan investor atau teman-teman juga perlu sadar bahwa analisis kita ini hanya memberi gambaran kasar, gambaran besar, tapi bukan jaminan dari hasil akhir di eksekusinya nanti. Dan untuk laba yang akan dikonsolidasikan nanti mungkin akan tercermin di Q1 2026. Jadi teman-teman jangan berharap untuk laba PEK di Q3 atau Q4 ini langsung melonjak karena sudah beda sektor gitu ya. Itu nggak mungkin karena nanti labanya akan dimasukkan ke laporan keuangan ketika sudah di tahun buku 2026. Oke. Semoga membantu, semoga cukup jelas. Saya sudah merasa ini kepanjangan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya di komentar, saya akan dengan senang hati menjawab. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.